Langsung saja sesuai janji saya tadi, saya ingin ke Ustazah Yati mengenai bagaimana kan tadi disampaikan pemahaman agamanya juga kemudian harus lengkap sebelum kemudian menyampaikan hal ini. Tapi kalau Anda melihat dari komentar tadi banyak yang kemudian mengaitkan ini cukup sensitif karena kemudian membawa hal atau unsur-unsur agama. Menurut Anda demikian juga nggak Ustazah? Ya, siapapun dia, politisi, kita manusia, ketika bicara itu kan punya resiko pasti ya. Makanya agama mengajarkan ketika kita bicara itu mesti bicara yang baik. Qaulan sadid, qaulan karim, kan kayak gitu. Nah terkait masalah agama, agama itu kan keyakinan. Apabila kita mengarah kepada agama, bahwa agama ini adalah bagaimana kita membangun keyakinan kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Majelis Taklim sebagai alat dan media pembinaan agama di sini. Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan hal yang sesuatu bertentangan, ini terkait masalah anak, justru Majelis Taklim itu adalah majelis tempat taklim itulah ilmu. Jadi di sanalah dikaji ilmu, bahwa ibu-ibu yang hadir di sana adalah ibu-ibu yang tidak kuliah. Karena mereka sudah tidak ada di universitas formal. Maka Majelis Taklim yang wadah untuk pembinaan. Karena menjadi seorang ibu adalah seseorang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Dan ketika kita menjadi seorang ibu, ini punya kurikulum yang pakem. Dari mana itu? Tidak ada pembelajaran di lembaga pendidikan manapun. Dari mana rujukan yang paling sahih? Yaitu Majelis agama. Taklim. Maka salah satu wadahnya adalah Majelis Taklim. Tapi begini Ustazah, kalau itu kan kitohnya ya, kemudian Majelis Taklim menjadi suatu tempat sumber ilmu begitu ya, dari berbagai hal, berbagai topik, berbagai pembahasan mengenai kehidupan. Tapi Ustazah ini kan juga sering juga memimpin majelis begitu kan, sudah puluhan majelis nampaknya yang kemudian dipimpin oleh Ustazah. Ustazah di lapangan melihat tidak sih bahwa mayoritas dari ibu-ibu yang hadir di Majelis Taklim Ustazah misalnya abai begitu dengan manajemen keluarga mereka? Sampai saat ini, terutama dari saya, seorang yang berjuang ya untuk bagaimana ibu-ibu paham betul tentang agama. Seperti yang dikatakan Bu Husnul, mereka itu ngaji bawa anak loh Mbak. Saya bilang Bu, ajak anaknya, jangan dijadikan alasan ibu nggak bisa ngaji karena saya masih punya anak kecil. Dididik anaknya untuk cinta Majelis Taklim. Saya ingat sekali kalau kami ini jadi guru ngaji, jadi dari narasumber Majelis Taklim itu turun temurun. Ibu saya bahasa ini di pangku saya. Jadi saya tuh masih kecil tuh dicinta ngaji. Jadi kita mendidik di sana anak kita. Jadi ada pengabaian. Yang kedua, ibu-ibu ke Majelis Taklim itu berapa sih waktunya Mbak? Ngaji itu kan 2-3 jam itu udah, kemudian mereka kembali ke rumah itu. Nggak ada ngaji itu seharian, nggak ada pengabaian terhadap anak. Bahkan justru, ini sedikit ya dari saya ini, justru anaknya bergizi. Karena Majelis Taklim itu pulang bawa berkat Mbak. Nah itu dia. Justru cinta berkat. Anak ya. Iya cinta anak loh. Dimasukin tas untuk siapa Bu? Anak, Masya Allah. Anak udah nikah untuk siapa Bu? Cucu. Nah jadi kita melihat di sini bahwa jauh sekali ya. Bahkan ibu-ibu itu kalau mau ngaji itu masak dulu Mbak. Disiapkan dulu suaminya, karena ustazah ngajarin begitu Bu, jangan abai, bangun habis tahajud mereka nggak tidur Mbak. Iya kan, siap sholat subuh, ngaji jam berapa, mereka udah siap, udah ready semuanya. Makanya ibu-ibu yang nggak ngaji itu jadi iri pada ibu-ibu yang ngaji. Jujur ini riset baru tadi pagi loh Mbak, ibu itu nangis, ya Allah saya baru masuk ustazah ketemu dengan ustazah, ternyata indah ya Majelis Taklim, Masya Allah. Jadi panggilan hati, kesejahteraan di sana dipentingkan, nggak ada tuh. Saya juga bilang ibu-ibu, selesai ngaji Bu, pulang. Kalau ibu mau pergi izin sama suami. Ya, pernah ada suami nelpon saya, Ustazah belum selesai ngaji. Loh saya udah 3 tempat Pak, lu itu saya kemana ya? Oh tanya Pak kemana? Nah itulah pendidikan. Karena Majelis Taklim itu cukup 1-2 jam mereka ada di sana. Kecuali mau ikut sesi berikutnya, itu pun wajib pulang dulu. Maka di sinilah bagaimana kita membina ibu-ibu ini. Ibu itu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan utama bagi anak-anaknya. Madrasahnya ibu mana? Ya Majelis Taklim. Kalau anaknya sekolah di universitas, ibunya di Majelis Taklim. Kalau anaknya paham pengetahuan, ibunya juga mesti ngerti. Jadi bangunan relasi tetap ada. Makanya anak semakin jauh dengan ibu, kenapa? Mama nggak nyambung diajak ngomongnya. Nah, bahkan saya Mbak di Majelis Taklim itu menyelenggarakan pelatihan ini
kemampuan digital bagi ibu-ibu. Wow, Iya. jadi berbagai ilmu di sana. Salah satunya Iyalah, juga supaya mengenai mereka manajemen keluarga. diajarkan etika nanti kalau komen, diajarkan juga kalau gimana masuk ke akun anak. Itu kan pendidikan. Ibu-ibu nggak tahu bahwa anaknya sudah berlayar di dunia apa ya digitalnya seperti apa. Ibu-ibu masih di sini. Jadilah kita kebablasan kan kayak gitu. Manut di depan mata ibu-ibunya, tapi di luar sana ibu-ibu nggak tahu dunia digital, awam jadi gaptek. Inilah bahwa majelis taklim itu ruang yang sangat kondusif. Jadi sangat-sangat tidak relevan. Tidak relevan kalau menurut Ustazah, karena hal ini masih cukup ramai dibahas bahkan hingga hari ini Ustazah. Dan seviral apa sebenarnya topik mengenai statement dari Bu Mega ini di media sosial? Langsung saja saya ke Mbak Fani. Mbak Fani, Ya, Mbak, ya. seberapa viral mengenai statement Bu Mega ini? Anda sempat menganalisis hal ini, sudah berapa hari sih statement ini bertahan di media sosial? Mulainya kan memang dari tanggal 17 ya. Sampai hari ini tanggal 24 masih muncul. Tetapi kalau misalnya kita lihat indikator viral kan ada beberapa. Kalau Ya. misalnya kita lihat indikator viral itu dari engagement, besarnya aktivitas respon, orang meng-share segala macam, itu paling tinggi di tanggal 18 Februari. Jadi 1 hari setelah ini muncul, statement muncul, kemudian paling tinggi di tanggal 18. Ya, Itu ini sampai di datanya ya. angka 160.000 engagementnya. Tetapi setelah itu turun sekali sampai ke ya level di bawah 50.000 atau 10.000. Jadi sampai sekarang hari ini itu sebenarnya engagementnya sudah sangat kecil. Tetapi ada catatan bahwa walaupun engagementnya kecil, ada aktivitas akun yang semakin banyak. Jadi waktu viral engagementnya besar, akunnya nggak terlalu signifikan. Jadi akunnya tanggal 18 Februari itu hanya 400. Per hari ini itu ada 600. Jadi ada peningkatan 200 tetapi engagementnya tidak meningkat. Nah ini kan juga kita melihat statement ini kan tidak hanya dari apa yang disampaikan ya. Jadi ada faktor digitalnya, ada faktor politiknya juga gitu. Anda melihat Jadi memang ada faktor politik karena timingnya berada di tahun-tahun politik? ya, tadi saya sempat lakukan riset apa yang selama ini kita lakukan di Indonesia Indikator dari 2015 itu secara berkala setiap tahun kita membuat riset tentang perempuan. Jadi perempuan yang paling banyak diberitakan media dan perempuan yang paling banyak memberikan pernyataan di media gitu. Jadi tadi kalau saya lihat ini jumlah akun dan jumlah posting itu Ya. tidak berbanding lurus ya gitu. Jadi akunnya banyak, postingannya banyak, tapi responnya semakin mengecil. Jadi lebih banyak akun yang berbicara sendiri gitu sampai akhir hari ini. Berbicara mengenai respon Mbak, narasi netizen kita Iya. plus 62 ini di media sosial, narasinya lebih cenderung ke positif atau negatif kalau Anda lihat? Mayoritas memang kalau lihat dari kata-kata pasti itu kita sudah tahu ini negatif ya. Di media sosial itu 48% itu negatif, di media online itu 42%. Tetapi selebihnya itu positif dan netral. Nah kita bisa melihat bahwa kan sistem kita mengenali bahwa kata-kata negatif itu yang strong ya. Jadi yang menyatakan ketidaksukaan, terus Ya. kemudian kaget gitu. Jadi Ini ekspresinya itu datanya adalah ya Mbak ya, persepsi di media sosial. iya, jadi ekspresinya tuh misalnya kita bisa mengenali emosi dari masyarakat gitu. Awal ketika muncul itu kaget ya, surprise. Kenapa? Ada apa gitu. Jadi orang bertanya-tanya, mencari tahu. Nah, tadi yang saya sebutkan ada faktor digital. Di digital kan kita tidak bisa berlama-lama dalam satu video ya. Sehingga yang dilihat hanya snapshot. Oke. Oleh karena itu yang kemudian yang menjadi banyak diperbincangkan adalah potongan-potongan. Nah ininya juga yang jadi poin dari klarifikasi dari pihak PDI Perjuangan gitu. Nah ini juga kita bisa lihat bahwa ini juga yang dilihat oleh netizen gitu. Jadi netizen memang konsekuensi dari digitalisasi ya, kita melihat komentar-komentarnya, juga melihat bahkan mungkin tidak melihat video secara langsung, tapi langsung lihat dari media gitu. Jadi memang masyarakat Indonesia kan pasti taunya dari media dan media sosial gitu. Nah kembali lagi tadi soal bagaimana ini saya sebutkan ada faktor politiknya. Jadi kalau misalnya tadi saya sebut kita selalu secara berkala per tahun itu membuat riset tentang perempuan yang paling terpopuler atau terpegah, Ya. atau perempuan yang paling berpengaruh atau tervokal. Nah, itu dia. Nah, Bu Megawati di 2019 posisinya nomor 1, paling banyak diberitakan. Tetapi paling dikutip media dia di posisi 9, beliau di posisi 9. Jadi tidak inherent ya, jadi paling banyak diberitakan tetapi belum tentu paling banyak dikutip pernyataannya. Berarti lebih cenderung menjadi objek pemberitaan dibandingkan subjek. Di 2020 Ya. posisinya nomor 3, tervokalnya nomor 16. 2021 nomor 4, di 2022 kembali lagi ke nomor 3. Nah, artinya adalah semakin mendekati tahun politik, semakin orang kembali mengutip
mencari pemberitaan Itu mengenai dia Ibu Mbak, Megawati. mendekati tahun politik ini kalau dilihat secara media sosial lebih banyak kemudian berkomentar ini secara demografis seperti apa? Anda punya datanya nggak? Ya, kita bisa melihat nih, kalau misalnya yang kita bahas nih, ini adalah forum untuk perempuan Iya. gitu. Apakah memang perempuan yang paling banyak muncul di media sosial Yang kemudian berbicara kan juga seorang menyuarakan? perempuan. Benar. Apakah memang banyak perempuan nih gitu? Ternyata 83% ada laki-laki, Mbak. 83%. 83%. Jadi Wow. kurang dari 20% perempuan. Nah, tadi saya sempat cerita ngobrol dengan Bu Yati. Benar nggak ini laki-laki? Memang banyak yang di dalam komentar itu laki-laki. Nah, kembali lagi tadi soal tipologi dari netizen yang muncul di dalam lini masa, khususnya dalam hari-hari terakhir ya. Ketika akun itu semakin banyak, kita cek paling banyak itu akun dibuat di tahun 2022 gitu. Jadi ya kita simpulkan aja sendiri gitu. Kalau misalnya paling banyak dibahas, banyak komentarnya, akunnya akun baru semua. Maksud gitu. Anda kemudian isu ini digoreng oleh lawan politik dari Bu Mega begitu? Monggo disimpulkan sendiri gitu. Jadi ini semua by data. Jadi kita Ya. mengumpulkan, kemudian kita cek kalau memang ini kita anggap organik ya. Kemudian kita lihat juga komentar-komentar. Memang ada yang organik. Tetapi kemudian kalau misalnya yang paling banyak secara kuantitatif itu di Twitter, ya kita bisa lihat kalau Twitter adalah platform yang sangat political tendencies ya gitu. Jadi Dan 83% laki-laki ya? ya benar. Ini data yang menarik sebenarnya Bu Ika, 83% justru yang berkomentar di media sosial adalah laki-laki, sedangkan yang berbicara perempuan, isunya pun juga mengenai perempuan gitu. Mengapa kemudian hal ini bisa terjadi gitu? Dari segi alasan faktor-faktor yang melatar belakangi Bu Ika. Oke, baik. Tapi sebelum masuk ke situ Mbak, saya ingin supaya ini sama persepsinya dan Iya. interpretasi kita dulu. Ini kan yang menjadi topik pembahasannya kan adalah kenapa sih ibu-ibu kok pergi pengajian gitu ya, kok sedoyan banget gitu. Saya membaca beberapa referensi definisi dari pengajian gitu. Jadi pengajian itu sebenarnya adalah kegiatan dakwah yang menanamkan nilai-nilai dan norma-norma agama ya Mbak ya. Jadi Persis. ya, jadi sebenarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yati, Bu Husnul Mar'iyah gitu ya, itu di situ para ibu-ibu justru mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pendidikan di situ. Kalau saya sebentar yang laki-laki nanti ya Mbak, Ya, siap. saya lagi mau membahas tentang konteksnya dulu kan membicarakannya tentang stunting dan kekerasan seksual ya. Jadi kalau stunting itu kan 1000 hari pertama dari kelahiran seorang anak. Jadi mulai dari dia hamil 9 bulan sampai 2 tahun. Justru mohon maaf kalau di agama saya, di agama Islam tuh mulai dari usia 4 bulan kehamilan ya Bu, 120 hari sampai menyusui 2 tahun. Justru itu adalah ilmu. Justru nanti diharapkan kalau secara sosiologis agen-agen sosialisasi itu kan sosialisasi primer itu memang ada di keluarga, ada di ibu dan ayah tapi dual parenting ya Mbak. Jadi bukan hanya ibu aja karena kan kedua ayah dan ibu itu masing-masing memberikan pengasuhan kepada anaknya walaupun memang yang hamil nanti yang menyusui adalah ibunya. Jadi sebenarnya itu maaf, referensi kita kan Al-Quran dan hadis ya. Kita kan hidup ini nanti juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau secara sosiologis masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam tentunya tadi kalau disinggung tentang berapa lama ini pengajian gitu ya, tentunya ini long life education ya dan disitulah kita menimba ilmu. Enggak tadi maaf Bu, bukan hanya ibu-ibu rumah tangga yang ikut majelis taklim. Saya aja alhamdulillah saya udah S3 tapi saya menyempatkan waktu untuk ikut majelis taklim karena di pendidikan saya tidak mendapatkan ilmu-ilmu referensinya Kebutuhan ya. Al-Quran dan hadis gitu. Justru kita kepingin gitu. Jadi Meskipun kemudian sudah disampaikan juga oleh Bu Mega di awal, maaf beribu maaf, maksud dari pernyataan Bu Mega adalah bukan menyoal soal agamanya, tapi kemudian waktu, manajemen waktu Oh, dari iya. seorang ibu terhadap keluarganya. Kalau Anda melihat hal ini? Ya, manajemen waktu itu sih tergantung orangnya ya Mbak ya. Bagaimana seorang ibu bisa membagi waktu. Jadi mohon maaf memang sekarang kadang-kadang ya ustazah banyak juga ibu-ibu yang pulang ngaji itu nanti Nah. nongkrong-nongkrong ya. Kemudian makan-makan, pergi-pergi jalan-jalan sampai sore. Tapi kan itu Jadi bukan karena pengajiannya begitu ya? iya, jadi mohon maaf ini kenapa pengajian aja yang disalahkan. Bagaimana dengan orang-orang di partai politik juga perempuan-perempuan yang bekerja di tempat lain gitu. Itu kan dia juga menyita waktu yang luar biasa kenapa jadi ibu pengajian.
Iya, kita kan komunitas masyarakat kita kan memang bermacam-macam ya. Ada yang ibu-ibu Betul. pengajian, ada yang Iya. kenapa kok ibu yang bekerja di luar rumah yang waktunya justru tersita lebih banyak nggak disalahkan Bagi gitu. sekarang kan untuk partisipasi wanita di berbagai level dari segi politik 30%, dari segi pemerintahan juga kan sudah mulai meningkat ya. Iya, jadi kalau terkait tadi dengan bapak-bapak yang justru yang mengadukan ke Komnas Perempuan kan itu bapak-bapak yang 5 orang, 4 orang apa 5 orang ya Mbak ya Ini itu. faktor yang mendasari apa ya Bu ya? Ya mungkin karena mereka juga sebagai seorang suami melihat nggak seperti itu Nggak ada gitu yang ya yang salah begitu terjadi, ya nggak ada dengan yang wanita. salah. Saya Oh, juga oke. tanya sama suami saya, sebenarnya tergantung, ini saya beberapa tadi wawancara sebentar dengan ibu-ibu majelis talim juga ketua pengajian bagaimana pendapatnya gitu ya. Ya itu sih tergantung orangnya bagaimana bisa memanage waktunya mengenai manajemen rumah tangga itu Mbak. Jadi memang nggak bisa disalahkan pengajiannya, itu kan tergantung orangnya bisa tidak dia membagi waktu gitu. Jadi sekali lagi kembali ke parentingnya, parenting secara islami itu kan didapatkan di majelis taklim ataupun di pengajian-pengajian dan tidak hanya seorang ibu yang dituntut tapi kan dual parenting. Tanggung jawab seorang ayah juga sekarang kan kesetaraan gender ya. Jadi memang harus ada anak juga membutuhkan kasih sayang walaupun kalau secara sosiologis tuh fungsi-fungsi ekspresif itu membuat rumah menjadi home gitu. Itu diberikan biasanya memang oleh ibu dan anggota keluarga yang lain. Ayah memegang fungsi-fungsi instrumen gitu. Nah, tetapi sekali lagi itu adalah fungsi keluarga itu semua ya, semua anggota keluarga itu ikut berperan gitu. Kalau dalam konteks Bukan hanya karena satu faktor ini saja begitu ya, ya. konteks stunting dan kekerasan justru di Islam, mohon maaf ya Ustazah mungkin lebih paham, itu kan jagalah pandangan matamu dan kemaluanmu. Itu kan kekerasan seksual mulai dari situ. Bu Mega kan membahasnya konteksnya itu ya, stunting dan kekerasan Iya. seksual gitu. Justru diharapkan dengan adanya pengajian orang menjadi akhlaknya menjadi lebih baik. Menarik. Pengetahuannya, wawasannya menjadi luas, tapi referensinya adalah Al-Quran dan hadis. Maaf ini kalau Iya, agama betul, saya, betul. mungkin agama Baik, yang baik. lain juga Alkitab Iya. ya, atau agama Hindu yang lain. Tentunya Baik, Bu Ika. Alkitab itulah yang referensi yang paling baik. Menarik gitu. kalau kita membahas hal ini. Terlebih lagi menarik kalau saya lihat senyum-senyum dari Bu Husnul sedari tadi dan juga catatan begitu banyak. Kita bahas catatan Bu Husnul usai jeda ya sesaat lagi.